Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Auto Ngapak. Kali ini kami akan sedikit bercerita tentang serba-serbi Suzuki Carry Bagong. Berikut videonya. Berjumpa kembali dengan kami di channel Auto Ngapak, sebuah channel yang menceritakan atau berisi tentang serba-serbi kendaraan bermotor, baik itu kendaraan motor roda 2 maupun motor roda 4. Kali ini mungkin ada yang beda, ya saya menggunakan baju pramuka karena saya juga pramuka Indonesia. Salam pramuka. Ya. Dalam video ini akan kami jelaskan atau kita berbicara tentang Suzuki Carry 1000, yaitu merupakan varian dari keluaran mobil Suzuki dengan cc 1000 yang melegenda ya. Dikatakan melegenda karena untuk masa produksinya itu cukup lama dan sampai sekarang masih ada di jalanan. Seperti itu. Awal mulanya sekitar tahun 80-an ya, tepatnya mungkin tahun 85, itu ada Suzuki ST100 Trungtung, mobil 2 tak ya. Kemudian setelah itu didiscontinue, muncul lagi Suzuki Carry 1000 dengan mesin 1000 cc. Kemudian kode mesinnya adalah F10A, itu untuk kode mesinnya Suzuki F10A. Jadi mesin Suzuki F10A itu tidak hanya digunakan oleh Suzuki Carry saja. Ada mobil lain yaitu Suzuki Forza yang juga menggunakan mesin kode F10A tersebut ya. Tuh. Suzuki Carry sendiri itu ada beberapa keistimewaan menurut saya, walaupun itu bisa dibilang mobil yang murah, mobil yang sangat merakyat, tapi bagi saya ada keistimewaan sendiri. Khususnya bagi mereka masyarakat kalangan menengah ke bawah, itu menggunakan mobil ini sebagai mobil dalam kehidupan sehari-harinya, kesehariannya. Merupakan mobil yang sangat irit sekali menurut saya ya, karena untuk kelas mobil yang pakai karburator bukan injeksi itu bisa tembus 1 liternya itu untuk 12 km ya. Mobil lama itu untuk konsumsi BBM 1:12 itu sudah luar biasa ya, itu untuk dari segi mesinnya. Kemudian diakui ataupun tidak, mesin dari Suzuki Carry itu mesin yang benar-benar halus suaranya, benar-benar nyaris tak terdengar. Bahkan saya pernah mendapati itu ada Suzuki Carry tahun 86, Carry 1086 itu benar-benar nyaris tak terdengar dan juga masih mampu untuk melaju di atas 100 km per jam. Itu benar-benar saya pernah ikut ya. Waktu itu saya naik Carry 1000 tahun 85, maaf 85 atau 86, saya kurang tahu, saya kurang hafal ya. Terus saya pergi ke daerah Kendal naik mobil tersebut, dan di sana itu di Pantura itu benar-benar bisa tembusnya sampai 120 ya, 120. Itu merupakan salah satu mobilnya dari member SCCI Mas Barlingsap ya. Karoserinya itu Alexander. Memang di situ ada sebuah menurut saya pengalaman yang luar biasa, pakai mobil tua 1000 cc ternyata masih mampu dipaksa ya, karena memang benar-benar dipaksa untuk lari 120 km per jam. Getaran bodinya luar biasa ya, tapi tenaganya masih oke. Itu. Kemudian lagi keistimewaan dari Suzuki Carry sendiri itu memang terkenalnya mobil angkot ya. Hampir di setiap kota itu pasti ada angkutan, baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan itu pasti menggunakan Suzuki Carry. Entah awal mulanya karena ada MOU dari
ATPM-nya atau apa saya nggak tahu ya, tapi hampir setiap kota itu pasti ada angkot yang menggunakan Suzuki Carry. Bahkan sekarang bisa kita lihat ya, di daerah Bogor, daerah Jawa Barat, daerah Banten itu yang namanya angkot dari Carry, angkot yang menggunakan Suzuki Carry 1000 itu dimodif habis-habisan ya. Kita bisa lihat lah ya, banyak di internet yang menyajikan modifikasi Carry 1000 atau modifikasi angkot. Bahkan di Medan sendiri, di Medan, di Sumatera Barat itu dari mobil Suzuki Carry benar-benar dimodif secara menyeluruh ya. Biaya modif mungkin lebih mahal daripada biaya mobilnya, daripada harga mobilnya itu. Misalnya kita dapat uang 20 juta, dengan uang 20 juta kita bisa cari mobil Suzuki Carry dengan yang kondisi cukup lah, cukup layak pakai. Tapi untuk modifnya itu bisa sampai 50 juta. Itu seperti itu. Ya, keistimewaannya itu karena penggunanya sangat banyak sehingga onderdilnya pun sangat-sangat terjangkau. Bahkan ada kalau misalnya mobil Suzuki Carry kita rusak ya, kita ke toko onderdil mau beli spare part, itu pasti ada pilihannya. Mas, mau spare part yang seperti apa, kualitasnya bagaimana, mau yang murah, apa mau yang mahal, apa mau yang orisinil dari SGP Suzuki Genuine Part, itu ada ya. Tinggal kita mau pilih yang mana ya, itu benar-benar lengkap, itu lengkap pilihannya. Yang murah ada, yang mahal juga pasti ada, yang imitasi banyak, yang orisinil apalagi. Itu keistimewaannya itu ya. Kemudian itu dari segi mesin ya. Karena mobilnya itu benar-benar mobil merakyat, mobil sejuta umat. Mungkin untuk kelas-kelas yang sekarang itu ada Toyota Avanza, ada Daihatsu Xenia, Suzuki Carry itu seperti itu. Bayangkan ya, Suzuki Carry 1000 dari tahun 84 sampai dengan tahun 2007 itu masih diproduksi. Berarti sekitar lebih dari 20 tahun mobil itu benar-benar diproduksi. Dan untuk keluaran yang terakhir itu sudah menggunakan mesinnya itu injection ya, full injeksi. Itu seperti itu. Jadi kalau yang pertama itu keistimewaannya adalah mobil yang murah, kemudian ada mobil yang irit, dan juga mobil dengan onderdil termudah ya, banyak pilihannya, mau yang murah mau yang mahal itu banyak ya, banyak pilihannya, tinggal disesuaikan dengan budget kita. Tapi yang namanya sebuah spare part itu kita jangan sampai mengharapkan harga murah tapi kualitas bagus, itu jangan sampai, karena spare part itu berbanding lurus ya, mau yang bagus otomatis nggak ada yang murah ya. Tapi kalau kita beli dengan harga murah, jangan sampai kita jangan minta kualitas yang bagus. Itu seperti itu. Dan untuk Suzuki Carry sendiri, kita melihat ke penampilan, yang namanya bodi Suzuki Carry ya seperti itulah bodinya. Tapi bagi orang yang suka dengan spare part yang orisinil, itu kita butuh bodi Suzuki Carry tahun berapapun, model seperti apapun, masih banyak toko yang jual gitu. Kebetulan teman kami ya, di Suzuki Carry Club Indonesia, sebut saja beliau Om Ahmad Bagong ya, di kancah Suzuki Carry Club Indonesia itu udah terkenal banget yang namanya Om Haji Ahmad Bagong. Itu kalau modif mobil, kalau ada orang yang datang ke rumahnya minta restorasi, itu pasti dikasihnya bodi yang baru semua. Lantainya dibelikan baru, daun pintunya dibelikan baru, kemudian ada bodi yang depan itu juga beli baru ya, karena beliau itu suka dengan hal-hal yang orisinil ya. Mau bisa jadi itu mobilnya mobil lama tapi direstorasi dengan spare partnya itu spare part yang baru, spare part yang orisinil. Itu untuk dari segi bodinya. Jadi ada beberapa keistimewaan ya menurut saya ketika memelihara mobil Suzuki Carry. Itu yang pertama ya, saya ulang kembali ini. Yang pertama adalah harganya yang murah. Kemudian yang kedua adalah BBM-nya yang irit. Yang ketiga itu spare part-nya itu melimpah, mau yang orisinil, mau yang KW,
bahkan mau yang ori copotan ya kita tinggal cari ke apa, kalau orang Banyumas itu ngomongnya itu pasar tetelan ya, onderdil bekas khusus Suzuki Carry itu ada di kitaran wilayah Purwokerto, itu ada gitu. Jadi benar-benar banyak sekali pilihannya itu. Dan juga di sini yang namanya tadi bodinya itu barunya masih ada ya. Selanjutnya kita adalah ke perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari dari Suzuki Carry itu benar-benar mudah menurut saya ya, karena apa? Hampir semua bengkel mobil itu tahu tentang komponen mesin dari Suzuki Carry gitu. Karena kembali ke populasinya yang sangat banyak tadi itu, sehingga banyak bengkel-bengkel itu mudah dalam mengatasi problem atau trouble dari mesin ataupun mobil Suzuki Carry itu sendiri gitu. Berikutnya adalah berbicara Suzuki Carry, itu saya pernah mendapatkan sebuah pamflet atau posternya Suzuki Carry tahun 80-an. Itu banyak dari ratusan pabrik karoseri itu membangun Suzuki Carry. Ya memang betul sekali, yang namanya Suzuki Carry khususnya lagi itu Carry 1000 cc itu menurut saya dan setahu saya itu tidak ada keluar dari dealer itu yang asli orisinil dari Suzuki, itu tidak ada. Karena keluar dari dealer itu dalam bentuk pickup ya, baru nanti dimasukkan ke pabrik karoseri untuk dirubah menjadi minibus. Itu seperti itu. Banyak sekali pilihannya karoserinya ya, saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu, tapi banyak sekali. Akan tetapi di sini ada karoseri populer menurut saya ya, versi saya. Karoseri populer ini adalah yang sudah punya standar sendiri, sudah punya kekuatan hak paten mungkin ya, hak paten sendiri, dan itu mereknya juga sudah punya merek. Yang pertama adalah untuk karoseri Adiputro. Percaya atau tidak, sekitar tahun 2003 itu yang namanya mobil Suzuki Carry dengan karoseri Adiputro itu harganya luar biasa mahal. Karena kualitas dari bodi Adiputro tersendiri itu punya standar sendiri. Itu. Yang pertama adalah untuk karoserinya, karoseri yang bagus di Suzuki Carry dan sangat terkenal itu adalah karoseri Adiputro. Yang kedua itu ada karoseri Alexander. Ya. Karoseri Alexander yang diaplikasikan ke Suzuki Carry 1000 itu juga banyak, punya standar sendiri. Itu, dan dilihat memang lebih manis menurut saya loh ya, menurut saya. Setelah karoseri Alexander ada lagi New Armada. New Armada. Kalau di daerah Banyumas itu banyak sekali angkot yang menggunakan karoseri New Armada, banyak sekali. Kemudian selain itu ada Tugas Kita, ada Laksana, ada Indonesia Jaya, ada ABC, ada karoseri Morodadi, ada karoseri lagi Borobudur. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali untuk pabrikan karoseri dari karoseri lokal yang diaplikasikan ke mobil Suzuki Carry 1000 gitu ya. Kemudian di sini ada juga dari bengkel-bengkel lokal yang benar-benar membangun Suzuki Carry-nya menjadi minibus yang bagus ya. Contohnya misalnya dia tadinya pickup, kemudian dapat potongan karoseri second dari mobil manapun, itu bisa diaplikasikan ke mobil Suzuki Carry tersebut ya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja sekelumit cerita tentang serba-serbi Suzuki Carry 1000 ya. Ada 3 jenis ya untuk Carry 1000, ada Carry Bagong, ada Carry Sipit, dan juga ada Carry Extra. Ya, Carry Bagong itu yang matanya bulat ya, Carry Sipit itu yang matanya bentuk trapesium. Kemudian lagi Carry Extra itu matanya lampunya berbentuk kotak. Itu seperti itu ya. Jadi
Perbedaannya adalah dari 3 varian carry 1000, ada carry bagong, mata bulat, carry sipit, dan juga carry ekstra. Untuk produksi terakhir itu saya mohon maaf sekali belum mengetahui produksi terakhirnya dari carry 1000 itu tahun berapa. Ada yang bilang tahun 2007, ada yang bilang tahun 2008, ada yang bilang tahun 2010 ya. Saya memang belum mendapatkan data yang valid ya. Gitu. Akan tetapi yang jelas untuk keluaran terakhir itu mesinnya sudah menggunakan injeksi, sistem injeksi. Dan bahkan untuk saat ini pun carry yang kayak Suzuki Carry 1000 dengan mesin injeksi itu menjadi buruan banyak orang ya, karena injeksinya itu tadi. Bahkan banyak juga dari pemilik carry bagong atau carry 1000 dengan mata bulat itu yang mengganti mesin lamanya dengan mesin Suzuki Carry 1000 yang terbaru dengan mesin injeksi. Itu. Bahkan ada juga yang menggunakan mesin lain, yaitu ada Suzuki Carry menggunakan mesin Karimun ya, karena untuk karakter mesinnya itu sama. Contohnya saja, saya punya teman itu di daerah Sumatera Barat itu mengaplikasikan Suzuki Carry bagongnya, mesinnya itu pakai mesin Suzuki Karimun. Katanya, saya hanya sebatas katanya itu, karena saya belum pernah ketemu dengan orangnya ya. Gitu. Ya, terima kasih. Sekian dari kami, sekelumit tentang serba-serbi Suzuki Carry 1000 ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, barangkali ada 1 atau 2 kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam pramuka, salam kompak, salam auto ngapak. Jangan lupa untuk memberikan support kepada kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.